Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nggak sampai dengkur, tidur ayam gitu lah. Faqama fa shalla raka'ataini. Kemudian beliau berdiri lagi ketika muadzin datang, ya Rasulullah gimana, sudah waktu masuk subuh? Ya adzan lah. Nah akhirnya beliau bangun, beliau sholat lagi setelah adzan berkumandang dengan dua rakaat khafifataini. Ini berarti qobliyah. Sholatnya ringan dan cepat dan ringkas. Ya, jadi kalau antum pengen ambil sunnahnya Nabi itu qobliyahnya ringkas, bukan panjang. Salah. Qobliyahnya Nabi tidak pernah panjang, ringan. Ini hadis Bukhari, bahkan raka'ataini khafifatain. Khafif itu artinya khafifah bukan gubernur. Itu khafifah idar para bangsa lain lagi. Khafif itu artinya tipis, ringan. Lawannya khafif, thaqil, berat. Jadi kalau pengen ikut sholat sunnah kayak Nabi, ringan ya, diringankan. Tsumma kharaja fa shalla subha. Kemudian beliau setelah salat 2 rakaat beliau keluar untuk salat subuh. Berarti beliau salat subuhnya, salat qabliyahnya di mana? Di rumah. Ini sebaik-baik salat sunnah ya, kalau bisa diamalkan seperti ini. Nabi itu salat qabliyahnya khafifataini, ringan-ringan aja ya. Dalam hadis yang lain pernah sahabat bilang, aku pernah menunggu Nabi salat qabliyah baca Al-Fatihah enggak ya? Ada istilah begitu. Kenapa tahu enggak? Berarti saking ringkasnya salat qabliyah, dia tuh ringkas aja. Itu contoh Nabi. Kalau pengen murojaah panjang-panjang, jangan qabliyah, jangan gara-gara kami semua nunggu. Kalau mau panjang sendiri di rumah tuh, dari jam 12 malam tak bangun pula Ustaz. Jangan melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh halayak secara umum. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atayil fajri fil ula minhuma, Nabi membaca di 2 rakaat fajar salat qabliyah subuh. Anda boleh niru ini kalau Anda mampu. Kalau enggak ya apa saja dah hafalan Anda, falak bin nas sudahlah. Itu ayat langganan sudah. Malaikat juga sudah hafal betul, bahasanya langsung dicatat amalnya itu sudah. Amalnya kulon sholat, kulon bintang. Saya tidak apa-apa, sudah masya Allah mau sholat. Kemudian ini kalau mau ini Nabi kalau sholat qabliyah subuh yang dibaca ini, tapi tidak wajib loh ya. Jangan sampai berubah ini tambah bingung nanti. Ini ada kalau Anda ingin melakukan, lakukan. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Ini di dalam surat Al-Baqarah ya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini di surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 136. Setelah membaca surat Al-Fatihah rakaat yang pertama. Wa fil akhirati minhuma, dan di rakaat yang kedua dari 2 rakaat tersebut adalah amanna billahi wa syahadu bi anna muslimin, pungkasannya dari surat Al-Imran ayat 52. Ini falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansuri ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wa syahadu bi anna muslimun. Itu adalah di dalam surat surat Ali Imran ya. Kalau bisa itu lakukan, selagi hafal ya diamalkanlah. Kalau tidak hafal ya mencoba menghafallah pelan-pelan. Jangan gara-gara belum hafal lalu tidak sholat qabliyah subuh. Boleh dibaca surat apa saja. Nah ini ampuh juga nih yang surat Falak bin Nas ada juga, jangan dianggap tidak ada. Nanti Anda lihat, selama ini diamalkan ibu-ibu juga sunnah Nabi semuanya. Wa fi riwayat dan riwayat ada fil akhirati, di rakaat yang kedua, allati fi Ali Imran, yaitu dalam surat Al Imran, ta'ala ila kalimatin sawa. Qul ya ahlal kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum alla ta'budu illa Allah wa la tusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillahi
Fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Ini rakaat yang kedua. Kalau tidak yang pertama tadi, yang tadi dibaca ini. Ini di surat apa tadi? Di surat Ali Imran ayat 64. Nah, saya kok susah kalau itu Bu ya? Baik, kalau susah ini ada hadis Nabi berikutnya. Wa an Abi Hurairah, dan Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atil fajr, membaca di 2 rakaat fajr. Di salat qabliyah subuh Nabi Muhammad membaca apa? Qul ya ayyuhal kafirun, dengan qul huwallahu ahad. Sudah pas. Anda amalkan itu kan, umumnya sudah. Jangan dianggap enggak ada hadisnya, itu sunnah Nabi juga itu. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Wa an Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Ini kita baca cepat saja. Ini hanya bil barokah, ini kita baca cepat karena apapun bentuknya insya Allah Anda sudah mengamalkannya. Ini tinggal pengukuhannya agar semakin mantap. Kalau beliau berkata, romaktu nabiyya, romaktu itu aku perhatikan Nabi benar-benar. Syahran, sebulan, yaqra'u fi rak'ataini qabla al-fajri, melakukan 2 rakaat sebelum salat subuh, qul ya ayyuhal kafirun, qul wallahu ahad. Lebih banyak baca itu rupanya Nabi. Pas sudah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan. Hadis kata hadis hasan. Qul ya ayyuhal kafirun dengan qul wallahu ahad. Selesai. Bagaimana cara menunaikan 2 salat ini, 2 rakaat ini? Bagaimana cara menunaikannya? Seperti apa bacaan Nabi? Apa yang dikerjakan Nabi dalam sholat itu? Setelah sholat itu beliau kerjakan apa? Bahkan redaksinya khafifaten, ringan dikerjakannya. Kalau ringan surat apa yang dibacakan? Kalau ringan bacaan apa yang disampaikan? Dan seperti apa cara menunaikannya? Yang dibaca oleh Nabi, redaksi hadisnya, raka'ataini khafifatain. Beliau kemudian menunaikan sholat 2 rakaat yang ringan. Jadi kalau 2 rakaat ini tidak usah panjang-panjang, ringan. Jumlahnya 2 rakaat. Sudah? Ukuran ringan ini, teman-teman, satu, ada 2 pandangan dari para ulama. Ringan ini maksudnya, pertama dari sudut bacaannya. Bacaannya kata para ulama itu lebih ringan atau lebih sedikit ayatnya dibandingkan dengan surat-surat yang biasa dibaca oleh Nabi dalam kesempatan salat fardu. Ya. Kalau baca Nabi itu salat fardu itu rata-rata 100 ayat kan? Maka yang dimaksud ringan itu di bawah 100 ayat. Itu pertama. Kok ketawa? Baik. Nah, ada yang kedua langsung merinci, bertanya, jadi kalau di bawah 100 ayat itu spesifikasinya berapa tepatnya? Apakah 99, apakah 90 ayat dan sebagainya. Nah, ada yang menemukan langsung kepada detailnya. Di rakaat pertama paling ringan Nabi membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Jelas? Yang kedua, beliau membaca surat Al-Ikhlas, rakaat yang kedua. Al-Ikhlas. Ini yang pernah paling ringan didapati. Jadi kalaupun Anda misalnya ingin membaca, misal ya surah selain ini, paling minimalnya paling ringan, silahkan bacakan misalnya yang kira-kira panjangnya sepanjang Al-Kafirun. Ya, rakaat kedua yang sepanjang Al-Ikhlas misalnya. Misal Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha dan sampai ujungnya. Itu kan juga hampir mirip-mirip dengan sejumlah Al-Kafirun kan? Qul ya ayyuhal kafirun. Kan la a'budu ma ta'budun wala antum sampai dengan ujungnya. Itu kalau Anda kemudian satukan jumlah hurufnya, jumlah ayat dan sebagainya, itu jumlahnya akan mirip-mirip, hampir sama jumlahnya dengan 1 ayat tadi. Diboleh silahkan kalau mau baca 1 ayat silahkan. Tapi jumlahnya hampir sama menyerupai yang ini. Jelas? Misal mau 10 ayat silahkan. Anda kalau baca misalnya 10 ayat di surat-surat seperti misalnya Asy-Syu'ara gitu kan. Asy-Syu'ara itu kan gak kerasa 10 ayat itu kayaknya sedikit sekali. Ya, seperti misalnya di surat-surat Maryam yang bagian-bagian terakhir. Itu 10 ayat itu kayak sedikit banget. Sedikit sekali. Maka ini menjadi relatif. Batas paling minimalnya kata para ulama, silahkan rakaat pertama Al-Kafirun atau sejumlah yang sama dengan jumlah ayatnya atau jumlah kemudian kalimatnya. Yang kedua Al-Ikhlas atau sejumlah ayat yang kira-kira kalimatnya sejumlah surah Al-Ikhlas itu. Paham sampai sini? Baik. Nah, ini yang dimaksud batas yang paling ringannya. Kalau Anda mau baca melebihi ini boleh, silahkan.
sepanjang menjadi kadar yang wajar untuk menunggu batas subuh di tempat Anda. Misal, batasnya diberikan 15 menit, maka cari yang sesuai. Ya, jangan sampai misalnya rakaat pertama Al-Baqarah, ya. Rakaat kedua Ali Imran, ya kan? Masya Allah, orang udah selesai sholat subuh, Anda masih sunnah. Jelas ya? Paham? Baik, ini bagian pertama. Jadi, sholat 2 rakaat ini sifatnya sekalipun banyak pahalanya, tapi keuntungannya ringan dikerjakannya karena bacaannya pun diperpendek. 2. Sifat yang dimaksudkan sifat tuma'ninah dalam gerakannya. Tadi kan bacaan, ya. Sekarang gerakan. Di dalam hadis-hadis sahih bisa ditemukan di Al-Bukhari, Ibnu Majah, Abu Daud, banyak. Itu Nabi itu kalau sudah sholat, apalagi kesempatan sholat tahajudnya, itu lama rukunya dan sujudnya bisa selama berdirinya. Pernah Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu taala anhu sholat di belakang Nabi, dan berdirinya itu yaitu membaca 100 ayat Nabi rakaat pertama. Kemudian begitu ruku itu diukur-ukur oleh beliau antara berdiri dengan ruku sama lamanya. Jadi kalau Anda baca Al-Baqarah 100 ayat berdiri misalnya, taruhlah sampai 15 menit, itu rukunya Nabi sampai 15 menit juga, saking lamanya. Itu yang paling menarik. Nah, teman-teman sekalian, apa yang dikerjakan dalam rukunya Nabi, sujudnya Nabi, itu ternyata bukan doa-doa yang biasa. Kalau doa yang subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim bihamdi, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, itu doa pembuka. Setelah itu, setelah tenang, rukunya nyaman, sempurna, Anda minta kepada Allah berdoa. Sujud juga demikian. Makanya ada redaksi Nabi memperlama sujudnya, khususnya di sujud yang terakhir. Anda boleh minta berdoa. Nah, kadar berdoa di waktu ruku, khususnya sujud, untuk 2 rakaat sebelum subuh ini, itu lebih ringan dibandingkan dengan saat beliau menunaikan salat fardu. Itu yang dimaksud ringan, khafifaten, ringan. Tunaikan bacaan dengan ringan, dan lama sujudnya pun atau berdoanya pun ringan. Seakan-akan ingin memberikan isyarat bahwa dalam 2 rakaat ini pun Anda masih diperkenankan berdoa. Silahkan minta. Dalam sujud, walaupun bacaan yang atasnya qul huwallah, kemudian saat sujud dia minta. Kalau permintaan itu sama dengan bacaan Nabi, bacakan langsung dengan lafadznya. Kalau tidak sama dengan bacaan Nabi, tapi ada permohonan, maka saya memilih pendapat ulama yang mengatakan cukup di hati, tidak perlu dilafadzkan. Ya Allah, mudahkan pekerjaan saya di hari ini. Ya Allah, lancarkan rezeki saya hari ini. Ya Allah, jadikan teman-teman saya di kantor senang dengan keberadaan saya. Ya Allah, berkahi pekerjaan saya. Minta dalam sujud. Dan tahukah Anda, waktu antara adzan ke iqamah termasuk waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu ijabah ini bersamaan dengan sholat yang sangat ditekankan dalam syariat. Ketika satu amalan bertemu dengan satu dorongan yang kuat, maka itulah yang mempercepat pengabulan doa pada saat itu. Itu poinnya. Betapa banyak orang cuma sholat saja, sementara dalam sujud dia tidak berdoa. Jujur kepada diri Anda, selama Anda mengerjakan 2 rakaat ini, apakah Anda hanya sekedar sujud saja, ruku saja, kemudian salam? Atau ada di antara Anda memanfaatkan waktu ini untuk bermohon kepada Allah dalam sujudnya? Maka itu di antara rahasianya, 2 rakaat sebelum ini Anda kerjakan dengan tumanina, ringankan bacaannya jangan terlampau panjang, tapi isi dengan doa dalam 4 posisi utama. 1, saat berdiri. Yang kedua, saat ruku'. Yang ketiga, saat sujud. Yang keempat, sesaat sebelum salam.